namanya adalah Ibu Fajar Kusuma Dewi SPD dari SD Negeri 01 Tambak 7. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Salam SPDMD selaku mentor dan kepala sekolah SD 01 Tambak Rejo. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya peserta orientasi P3K Kabupaten Pemalang angkatan 54. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Fajar Kusuma Dewi. Saya bertugas di SD 01 Tambak Rejo mengajar kelas 4. Judul yang saya ambil motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPAS kelas 4 di SD 01 Tambak Rejo. Latar belakang berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan unit kerja, banyak peserta didik di kelas 4 yang masih kurang berminat atau tertarik terhadap pembelajaran IPAS. Untuk itu perlu dilakukan inovasi pembelajaran agar siswa dapat termotivasi untuk belajar dengan giat. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan melalui media menarik seperti video, Canva, dan pembelajaran secara kontekstual. Rencana hasil kerja per tahun di sini ada identifikasi isu. Saya ambil 3. 1. Kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran di SD Negeri 01 Tambak Rejo. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran di SD 01 Tambak Rejo. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran IPAS yang menarik bagi siswa di SD 01 Tambak Rejo. Isu yang saya angkat di sini kurang minatnya siswa dalam pembelajaran IPAS di SD 01 Tambak Rejo. Gagasan yang saya angkat, peningkatan hasil belajar IPAS melalui media pembelajaran interaktif di SD 01 Tambak Rejo. Di sini saya melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, saya membuat media pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran IPAS dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Pertama, saya tahapan kegiatannya membuat angket berupa kuesioner untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa dalam pembelajaran. Outputnya adalah mendapatkan hasil kuesioner dari siswa. Penerapan nilai berakhlaknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau berorientasi pada layanan. Selanjutnya, setelah membuat angket, saya akan membagikan angket berupa kuesioner di grup WA masing-masing kelas untuk diisi siswa kelas 4. Yang ketiga, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil angket. Kegiatan kedua, saya itu membuat media pembelajaran yang interaktif. Tahapan kegiatannya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan teman guru kelas 4 yang lain mengenai media pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, kerjasama dengan teman guru yang menguasai bidang IT untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, persetujuan dari kepala sekolah. Outputnya atau hasilnya, terciptanya kesepakatan antara kepala sekolah dan teman guru lain. Yang kedua, terciptanya media pembelajaran yang interaktif. Dan yang ketiga, disetujui media pembelajaran interaktif. Penerapan nilai berakhlaknya terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
Untuk kegiatan ketiga, saya melaksanakan pembelajaran IPAS dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang telah dibuat. Tahapan kegiatannya membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi dan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, membagikan media pembelajaran kepada peserta didik melalui grup WA kelas. Melaksanakan pembelajaran dengan cara membuka media pembelajaran interaktif yang diperoleh peserta didik. Setelah itu, melakukan refleksi dan penilaian. Yang terakhir, mengakhiri pembelajaran dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar, terutama pembelajaran IPA pada kelas 4. Untuk outputnya, terlaksananya kegiatan apersepsi dan pemahaman anak tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, terunduhnya dan terbukanya media pembelajaran interaktif, terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, yang selanjutnya hasil screenshot kuis peserta didik, dan terbentuknya semangat siswa dalam belajar. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik atau kompeten, dan melakukan perbaikan tiada henti, dan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana kegiatan tahun pertama, yang pertama membuat media pembelajaran interaktif IPAS. Yang kedua, menambah fitur tampilan media pembelajaran interaktif IPAS berbasis PPT atau Canva. Yang ketiga, tahun ketiga, menambah fitur soal yang lebih menantang peserta didik agar berpikir kritis pada media pembelajaran interaktif IPAS. Yang keempat, menambah fitur video pada media pembelajaran interaktif IPAS. Yang tahun kelima, mempublikasikan media pembelajaran IPAS ke masyarakat melalui YouTube. Output tahun yang pertama, terciptanya media pembelajaran interaktif. Yang kedua, peserta didik semakin tertarik dan menyukai IPAS. Yang ketiga, peserta didik semakin tertarik dan menyukai IPAS dan berlatih berpikir kritis. Yang keempat, peserta didik lebih memahami materi. Yang kelima, tahun kelima, media pembelajaran tersebar ke masyarakat di luar di SD 01 tambah 7. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, yang tahun pertama terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tahun kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Tahun ketiga sama. Tahun keempat juga sama. Tahun kelima memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau berorientasi pada pelayanan. Ini contoh dari angket motivasi belajar IPAS. Di sini saya membuat 40 soal. Ada pertanyaan, di situ pilihan jawabnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Demikian paparan saya. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kurang-kurang. Monggo Bapak barangkali mau menambahkan untuk laporan dari Ibu Fajar Kusumadi. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami. Tadi kalau melihat kita menyaksikan presentasinya ini dari Genderso maupun juga Islamir, kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan dari kegiatan yang dilakukan maupun ini sudah berkesinambungan yang saya pelajari dari makalah atau presentasi bahan informasinya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Bu Fajar sendiri atau apa yang Bu Fajar lakukan agar siswa itu bisa tertarik terhadap pembelajaran yang dilaksanakan adalah matematika. Terima kasih Pak. Ya. Pertama saya harus berdekatan dulu sama siswa. Saya bisa masuk ke siswa, siswa juga bisa masuk ke saya. Maksudnya saling interaksi.
Terus saya memberikan angket agar saya mengetahui bagaimana tertariknya siswa dengan pelajaran IPAS. Iya, pertanyaan tadi 1 sampai 40. Setelah itu saya melihat hasil dari angket dan ternyata ada penggolongan-penggolongan, ada yang minat, ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik, ada yang sama sekali tidak tertarik, misalnya seperti itu Pak. Dan saya akan mengambil, berarti saya harus membuat media yang bisa anak itu tertarik dengan pelajaran IPAS dan tidak monoton. Bisa saja dengan konseptual, misalkan saya akan mengajar bagian-bagian tumbuhan. Di situ anak tak suruh mencari tumbuhan itu langsung, tapi tumbuhan liar, dan di situ akan diidentifikasi oleh anak tersebut bagian mana saja yang ada pada bagian tumbuhan. Nah, anak itu akan tertarik Pak, malah anak itu senang kalau pembelajaran di luar. Setelah itu saya juga akan memberikan pelajaran yang bermedia IT. Contohnya misalkan saya pakai PPT atau Canva biar anak itu tertarik dan lebih fokus daripada guru yang menerangkan secara monoton atau ceramah. Yang ketiga, selanjutnya saya akan memilih metode yang tepat buat pembelajaran pada kelas 4, khususnya pembelajaran IPAS. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fajar atas jawabannya dan cukup kontekstual dari Bapak yang disampaikannya. Ini akan berarti untuk pembelajaran tingkat 4 di satu Tabarjo. Terima kasih dan mari kita beri aplaus untuk Bu Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Fajar tadi. Ya, terima kasih.